Tidak ada yang menyangka, sebuah kursi kosong di dalam bus umum akan mempertemukan dua orang dari kehidupan yang bertolak belakang. Kirana, seorang karyawan biasa yang setiap hari berjuang demi keluarganya, harus berdebat dengan Arvendra, seorang pemuda asing yang terlihat sangat menyebalkan. Kirana tidak tahu bahwa lelaki yang sedang memperebutkan kursi dengannya itu adalah CEO muda dari perusahaan tempatnya bekerja. Namun, pertengkaran kecil tersebut ternyata menjadi awal dari sebuah kisah yang jauh lebih rumit. Sebab ketika cinta mulai tumbuh, sebuah rahasia besar justru mengancam menghancurkan kehidupan mereka berdua. Pagi itu, langit Jakarta masih diselimuti awan kelabu. Kirana Adhisti berlari menuju halte sambil memeluk tas kerjanya. Napasnya terengah-engah karena ia hampir terlambat mengikuti rapat penting di kantornya. Begitu bus berhenti, Kirana segera naik bersama puluhan penumpang lain. Keadaan di dalam bus sangat padat. Hampir seluruh kursi telah terisi. Kemudian, Kirana melihat satu kursi kosong di dekat jendela. Pada saat bersamaan, seorang pemuda berkemeja putih juga melangkah menuju kursi tersebut. Keduanya tiba tepat di depan kursi pada waktu yang sama. "Saya duluan melihatnya," kata Kirana. Pemuda itu mengangkat alis. "Tapi saya yang lebih dulu sampai." Kirana menatapnya kesal. "Bapak sehat, kan? Berdiri sebentar tidak akan membuat dunia berakhir." Pemuda itu tersenyum tipis. "Begitu juga dengan Anda." Perdebatan mereka segera menarik perhatian beberapa penumpang. Kirana merasa wajahnya mulai panas karena malu, tetapi ia tidak mau menyerah. Sejak pagi, kakinya sudah terasa sakit karena harus berjalan cukup jauh dari rumah menuju halte. Sementara itu, pemuda asing tersebut tetap berdiri tenang, seolah menikmati kekesalan Kirana. "Baiklah," ujar Kirana. "Kita selesaikan dengan adil. Siapa yang paling membutuhkan, dia yang duduk. Silakan jelaskan mengapa Anda lebih membutuhkan." "Saya sudah bekerja sejak subuh, belum sarapan, dan harus mengikuti rapat 10 menit lagi." Pemuda itu menahan senyum. "Saya juga ada rapat." "Rapat apa?" "Rapat yang cukup penting." Sebelum perdebatan mereka berlanjut, seorang ibu hamil naik ke dalam bus. Kirana dan pemuda itu saling menatap. Tanpa mengatakan apapun, mereka serempak mempersilakan ibu tersebut duduk. Kursi kosong itu akhirnya bukan milik keduanya. Kirana terpaksa berdiri sambil berpegangan pada tiang. Pemuda tadi berdiri tidak jauh darinya. Sesekali ia menatap Kirana dengan ekspresi geli. "Apa yang lucu?" tanya Kirana. "Tidak ada. Saya hanya berpikir kita sudah berdebat cukup panjang untuk kursi yang akhirnya diduduki orang lain. Setidaknya ibu itu lebih membutuhkan." Pemuda tersebut mengangguk. "Untuk hal itu, kita sepakat." Bus kemudian mengerem mendadak. Tubuh Kirana hampir terjatuh, tetapi tangan pemuda itu dengan cepat menahan lengannya. Kirana segera berdiri tegak dan menarik tangannya. "Terima kasih," katanya singkat. "Sama-sama, Nona perebut kursi." Kirana mendengus. "Nama saya bukan itu." "Kalau begitu, siapa nama Anda?" Kirana tidak menjawab. Ia memalingkan wajah ke arah jendela. Pemuda itu tersenyum kecil. Entah mengapa, sikap keras kepala Kirana justru membuat pagi yang melelahkan terasa berbeda baginya. Ketika bus berhenti di kawasan perkantoran, Kirana segera turun. Ia tidak menyadari bahwa pemuda tadi turun di halte yang sama. Kirana kembali berlari menuju sebuah gedung tinggi bertuliskan Naratama Digital Group. Perusahaan itu merupakan salah satu perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat. Pemuda tersebut berjalan beberapa meter di belakangnya. Saat Kirana tiba di depan lift, pintunya hampir menutup. Pemuda tadi kembali muncul dan menahannya. "Kita bertemu lagi," katanya. Kirana menghela napas. "Jangan bilang Anda juga bekerja di gedung ini." "Kurang lebih begitu." "Divisi apa?" Pemuda itu terlihat berpikir sebelum menjawab, bagian yang cukup merepotkan. Kirana tidak tertarik bertanya lagi. Ketika lift berhenti di lantai 12, ia segera keluar. Sebelum pintu tertutup, pemuda itu berkata, "Semoga rapat penting Anda berjalan lancar."
Kirana hanya mengangguk, tanpa mengetahui identitas asli lelaki tersebut. Di dalam ruang rapat, suasana terasa menegangkan. Seluruh karyawan divisi pemasaran telah menunggu kedatangan CEO baru yang selama ini bekerja dari kantor cabang di Singapura. Manajer mereka, Bramasta, berdiri di depan sambil memeriksa jam. "Kalian harus memberikan kesan terbaik," katanya. Pak Arvendra terkenal sangat teliti. Satu kesalahan saja bisa memengaruhi penilaian kinerja kalian. Kirana menelan ludah. Ia membuka laptop dan memastikan presentasinya sudah siap. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pemuda berkemeja putih masuk bersama jajaran direksi. Mata Kirana langsung membesar. Lelaki itu adalah pemuda yang baru saja bertengkar dengannya di bus. "Selamat pagi," katanya dengan tenang. "Perkenalkan, saya Arvendra Naratama." Kirana merasa jantungnya berhenti sesaat. Arvendra menatap seluruh ruangan, lalu pandangannya berhenti tepat pada Kirana. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Sepertinya saya sudah mengenal salah satu dari kalian." Kirana menundukkan kepala, berharap lantai ruang rapat terbuka dan menelannya. Ia teringat bagaimana dirinya menyebut Arvendra tidak akan mati hanya karena berdiri di dalam bus. Namun, rapat harus tetap berjalan. Ketika gilirannya melakukan presentasi, Kirana melangkah ke depan dengan tangan sedikit gemetar. Ia menjelaskan strategi kampanye untuk produk terbaru perusahaan. Pada awalnya, Arvendra hanya mendengarkan. Namun, di tengah presentasi, ia mulai mengajukan pertanyaan yang tajam. "Dari mana angka proyeksi ini diperoleh?" "Kami menggunakan data perilaku konsumen 3 bulan terakhir," jawab Kirana. "Apakah Anda yakin datanya cukup mewakili target pasar?" Kirana menatap layar, kemudian mengakui bahwa ada beberapa bagian yang masih harus diperbarui. Bramasta tampak kecewa. Namun, Arvendra justru berkata, "Saya menghargai orang yang berani mengakui kekurangan datanya daripada berpura-pura yakin." Kirana menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi berbeda dari lelaki tersebut. Setelah rapat selesai, Bramasta memanggil Kirana ke ruangannya. "Kamu hampir mempermalukan divisi kita," katanya. "Untung Pak Arvendra tidak memperpanjang masalah." Kirana meminta maaf dan berjanji memperbaiki laporan. Namun, sebelum ia keluar, sekretaris CEO datang membawa pesan. Pak Arvendra meminta Mbak Kirana bergabung dalam tim khusus peluncuran produk. Bramasta terlihat terkejut. Kirana pun demikian. "Kenapa saya?" tanya Kirana. Pak Arvendra tidak menjelaskan. Siang itu, Kirana dipanggil ke ruang CEO. Arvendra duduk di balik meja besar dengan pemandangan kota di belakangnya. "Apakah ini hukuman karena kejadian di bus?" tanya Kirana. Arvendra tertawa pelan. "Saya tidak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan." "Lalu mengapa memilih saya?" "Karena presentasi Anda belum sempurna, tetapi gagasannya paling jujur. Saya membutuhkan orang yang memahami konsumen sebenarnya, bukan hanya angka di layar." Sejak hari itu, Kirana mulai sering bekerja langsung bersama Arvendra. Awalnya, hubungan mereka dipenuhi perdebatan. Kirana menganggap strategi Arvendra terlalu ambisius, sedangkan Arvendra menilai Kirana terlalu berhati-hati. Namun, setiap perdebatan selalu menghasilkan gagasan yang lebih baik. Suatu malam, mereka harus lembur untuk menyelesaikan konsep kampanye. Ketika hampir seluruh karyawan telah pulang, Arvendra melihat Kirana hanya memakan roti murah dari minimarket. "Kenapa tidak memesan makanan?" tanyanya. "Saya sedang berhemat." Arvendra hendak menawarkan makanan, tetapi Kirana segera berkata, "Saya tidak membutuhkan belas kasihan. Saya hanya mengajak makan sebagai rekan kerja." Akhirnya mereka makan nasi goreng di warung pinggir jalan. Arvendra tampak canggung duduk di bangku plastik. Kirana tertawa melihatnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbicara tanpa status CEO dan karyawan. Dalam percakapan tersebut, Arvendra mengetahui bahwa Kirana tinggal bersama ibunya dan seorang adik laki-laki bernama Naufal. Ayah Kirana telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Sejak saat itu,
Kirana menjadi tulang punggung keluarga. Sebagian besar gajinya digunakan untuk biaya sekolah Naufal dan pengobatan ibunya yang sering sakit. Jadi itu alasan Anda selalu naik bus? Tanya Arvendra. Naik kendaraan pribadi terlalu mahal. Lagi pula, bus membuat saya bertemu banyak karakter manusia. Termasuk pemuda menyebalkan yang merebut kursi. Kirana tersenyum. Terutama pemuda itu. Arvendra tertawa, tetapi jauh di dalam hatinya, ia merasa kagum. Kirana tidak pernah menjadikan kesulitan hidup sebagai alasan untuk mengasihani diri sendiri. Sebaliknya, Kirana bertanya mengapa seorang CEO muda naik bus umum. Arvendra terdiam beberapa saat. Saya sedang mencoba melihat dunia yang selama ini hanya saya lihat dari balik jendela mobil. Arvendra kemudian bercerita bahwa perusahaan tersebut didirikan oleh ayahnya, Pradipta Naratama. Sejak kecil, Arvendra hidup dalam kemewahan, tetapi hampir seluruh keputusan hidupnya ditentukan oleh keluarga. Setelah ayahnya meninggal, Arvendra mengambil alih perusahaan dalam usia yang sangat muda. Banyak orang menganggapnya hanya pewaris yang beruntung. Karena itulah, ia ingin memahami kehidupan para karyawan dan masyarakat yang menggunakan produk perusahaannya. Ia mulai naik bus tanpa sopir atau pengawal. Namun, ia merahasiakan kebiasaan itu dari ibunya. Kehidupan Anda terdengar nyaman, kata Kirana, tetapi sepertinya juga sepi. Arvendra menatapnya cukup lama. Tidak banyak orang yang berani mengatakan hal itu kepada saya. Mungkin karena mereka takut dipecat. Apakah Anda tidak takut? Kirana menggeleng. Saya takut kehilangan pekerjaan. Tapi saya lebih takut kehilangan kejujuran. Jawaban itu terus teringat oleh Arvendra sepanjang malam. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin terlihat. Arvendra sering meminta pendapat Kirana, bahkan untuk keputusan yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Kirana pun mulai memahami bahwa di balik sikap tenang dan tegas, Arvendra menyimpan tekanan besar. Namun, kedekatan itu menimbulkan bisik-bisik di kantor. Beberapa karyawan menuduh Kirana sengaja mencari perhatian CEO demi kenaikan jabatan. Orang yang paling sering menyebarkan tuduhan tersebut adalah Selvara, kepala tim hubungan publik. Selvara berasal dari keluarga terpandang dan telah lama dekat dengan keluarga Naratama. Banyak orang mengira Arvendra akan menikah dengannya. Suatu siang, Selvara menghampiri Kirana di pantry. "Kamu cukup pintar memanfaatkan kesempatan," katanya. Kirana mengerutkan kening. "Apa maksud Anda?" "Jangan berpura-pura. Pak Arvendra tidak pernah sedekat itu dengan karyawan biasa." Kirana mencoba mengabaikannya, tetapi ucapan tersebut meninggalkan kegelisahan di hatinya. Sejak pertemuan dengan Selvara, Kirana mulai menjaga jarak dari Arvendra. Ia hanya berbicara seperlunya dan selalu menghindari makan bersama. Perubahan itu segera disadari Arvendra. "Apakah saya melakukan kesalahan?" tanyanya setelah rapat. "Tidak." "Lalu mengapa Anda menghindari saya?" Kirana menatapnya dengan ragu. "Kita harus ingat posisi masing-masing. Anda CEO, saya karyawan. Kedekatan kita mulai menimbulkan pembicaraan yang tidak baik." Arvendra terlihat kecewa. "Apakah pendapat orang lain lebih penting daripada apa yang sebenarnya terjadi?" "Bagi Anda mungkin tidak. Namun, saya harus mempertahankan pekerjaan ini. Saya tidak memiliki keluarga kaya yang bisa melindungi saya." Ucapan itu membuat Arvendra terdiam. Kirana segera pergi sebelum air matanya terlihat. Ia tidak ingin mengakui bahwa alasan terbesar dirinya menjauh bukanlah gosip kantor. Ia mulai takut karena perasaannya kepada Arvendra semakin dalam. Di tengah hubungan mereka yang merenggang, tim menghadapi masalah besar. Data pelanggan untuk kampanye peluncuran produk tiba-tiba bocor kepada perusahaan pesaing. Strategi yang mereka susun selama berminggu-minggu telah diketahui pihak lain. Jika perusahaan tidak segera mengambil langkah, peluncuran produk dapat gagal. Bramasta langsung menuduh salah satu anggota tim melakukan kebocoran. Karena Kirana merupakan orang terakhir yang mengakses data, kecurigaan mengarah kepadanya. "Akses sistem menunjukkan akun Anda membuka dokumen pukul 11 malam, kata Bramasta.
Kirana terkejut. Pada waktu tersebut, ia sudah berada di rumah. Saya tidak melakukannya. Tapi catatan sistem tidak mungkin berbohong. Selvara berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi prihatin yang terasa dibuat-buat. Arvendra menatap Kirana. Semua orang menunggu keputusannya. Sampai penyelidikan selesai, kata Arvendra, Kirana dibebas tugaskan dari proyek. Kirana merasa seolah dadanya dihantam sesuatu yang berat. Kirana mengikuti Arvendra ke ruangannya. Jadi Anda juga mencurigai saya? Tanyanya dengan suara bergetar. Saya tidak mengatakan itu. Tapi Anda menyingkirkan saya dari proyek di depan semua orang. Saya harus mengikuti prosedur perusahaan. Kirana tersenyum pahit. Benar, karena saya hanya seorang karyawan. Arvendra berdiri dari kursinya. Saya sedang berusaha melindungi Anda. Jika Anda tetap berada di proyek, orang-orang akan menganggap saya menutupi kesalahan Anda. Melindungi saya atau melindungi nama Anda sendiri? Pertanyaan itu membuat ruangan menjadi sunyi. Arvendra tidak segera menjawab. Keraguan sesaat di wajahnya sudah cukup menyakiti Kirana. Saya pikir Anda mengenal saya, kata Kirana. Ternyata saya salah. Ia meletakkan kartu akses proyek di atas meja, kemudian meninggalkan ruangan. Untuk pertama kalinya, Arvendra menyadari bahwa keputusan yang terlihat paling profesional dapat melukai orang yang paling ia percayai. Keesokan harinya, manajemen memutuskan menskors Kirana hingga penyelidikan selesai. Berita itu menyebar cepat di seluruh kantor. Beberapa rekan yang sebelumnya ramah mulai menjauhinya. Mereka takut ikut terlibat. Kirana membersihkan mejanya dengan tangan gemetar. Tidak ada yang berani menatapnya, kecuali seorang rekan bernama Mayasha. Aku percaya kamu tidak melakukannya, bisik Mayasha. Kirana memeluknya singkat sebelum pergi. Di lobi, Arvendra telah menunggu. Saya akan menemukan siapa pelakunya, katanya. Kirana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sampai saat itu terjadi, nama saya sudah hancur. Kirana, jangan mengikuti saya, Pak Arvendra. Kirana berjalan keluar di bawah hujan. Arvendra ingin mengejarnya, tetapi langkahnya tertahan. Ia sadar, selama ini dirinya terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekuasaan dan keputusan. Namun, kali ini, kekuasaan itu justru menjadi tembok di antara mereka. Kirana pulang lebih awal dan berusaha menyembunyikan masalah kantor dari ibunya. Namun, wajah pucatnya membuat sang ibu curiga. Ada masalah, nak? Tanya ibunya. Kirana tersenyum paksa. Hanya sedikit lelah. Pada malam yang sama, kondisi ibunya tiba-tiba menurun. Kirana harus membawa sang ibu ke klinik terdekat. Dokter mengatakan ibunya memerlukan pemeriksaan lanjutan. Biaya pengobatan yang dibutuhkan cukup besar. Kirana memandangi tabungannya yang hanya tersisa sedikit. Jika ia benar-benar kehilangan pekerjaan, ia tidak tahu bagaimana membayar pengobatan atau biaya sekolah Naufal. Di tengah kepanikan itu, teleponnya berdering. Nama Arvendra muncul di layar. Kirana tidak mengangkatnya. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan masuk. Saya tahu Anda kecewa. Namun, izinkan saya membuktikan bahwa saya masih mempercayai Anda. Kirana membaca pesan tersebut berulang kali, tetapi tidak membalas. Kepercayaan bukan sekadar kalimat. Baginya, kepercayaan harus terlihat ketika keadaan paling sulit. Arvendra meminta Kepala Keamanan Digital melakukan penyelidikan lebih dalam. Ia menemukan sesuatu yang janggal. Akun Kirana memang digunakan untuk membuka dokumen, tetapi aksesnya berasal dari komputer di ruang kerja Selvara. Ketika ditanya, Selvara mengaku komputer tersebut sering digunakan oleh banyak orang. Namun, Arvendra tidak langsung percaya. Ia kemudian memeriksa rekaman kamera keamanan. Anehnya, rekaman di sekitar ruangan Selvara pada malam kejadian telah terhapus. Seseorang jelas berusaha menutupi jejak. Di sisi lain, Dewan Direksi mulai mendesak Arvendra untuk mengambil keputusan tegas. Mereka meminta Kirana dipecat agar kepercayaan investor tidak terganggu. Ibu Arvendra,
Larasati Naratama, bahkan datang ke kantor. Jangan mempertaruhkan perusahaan demi seorang karyawan, katanya. Arvendra menatap ibunya. Bagaimana kalau karyawan itu tidak bersalah? Dalam bisnis, kebenaran kadang kalah penting dibandingkan citra. Arvendra mengepalkan tangan. Ia tidak ingin memimpin perusahaan dengan prinsip seperti itu. Beberapa hari kemudian, pihak klinik menghubungi Kirana dan mengatakan seluruh biaya pemeriksaan ibunya telah dibayar oleh seseorang. Kirana terkejut. Ia menduga Arvendra yang melakukannya. Ia segera mendatangi kantor untuk menemui Arvendra. "Kenapa Anda membayar biaya pengobatan ibu saya?" tanyanya. Arvendra terlihat bingung. "Saya tidak melakukannya." Kirana tidak langsung percaya. "Kalau bukan Anda, lalu siapa?" Arvendra benar-benar tidak mengetahui jawabannya. Setelah mencari informasi, mereka menemukan bahwa pembayaran dilakukan oleh sebuah yayasan milik almarhum ayah Kirana. Kirana semakin bingung karena selama ini ia mengira ayahnya hanyalah pegawai biasa. Di dalam berkas pembayaran terdapat sebuah catatan lama. Utang kebaikan kepada keluarga Adhisti harus dibayar ketika mereka membutuhkannya. Nama yang menandatangani catatan itu adalah Pradipta Naratama, ayah Arvendra. Kirana dan Arvendra saling menatap. Masa lalu keluarga mereka ternyata pernah terhubung. Arvendra membawa Kirana menemui seorang mantan pegawai senior bernama Dharmaka. Lelaki tua itu pernah bekerja bersama ayah mereka. Dharmaka mengungkapkan bahwa ayah Kirana, Mahendra Adhisti, pernah menjadi kepala keamanan sistem di perusahaan Naratama. Bertahun-tahun lalu, Mahendra menemukan upaya penggelapan dana yang dilakukan oleh salah satu direktur. Ia membantu Pradipta mengumpulkan bukti. Namun, sebelum kasus tersebut dibuka, Mahendra mengalami kecelakaan dan meninggal. "Pak Pradipta selalu merasa berutang kepada ayahmu," kata Dharmaka. "Tanpa keberanian beliau, perusahaan ini mungkin sudah hancur." Kirana menahan air mata. Selama ini, ia tidak pernah mengetahui perjuangan ayahnya. Arvendra juga terguncang. "Siapa direktur yang terlibat?" tanyanya. Dharmaka ragu sebelum menjawab. "Namanya Reksatama Wibawa, ayah dari Selvara." Nama itu membuat Arvendra menyadari bahwa kebocoran data saat ini mungkin berhubungan dengan kejahatan lama yang belum sepenuhnya selesai. Reksatama merupakan salah satu pemegang saham terbesar perusahaan. Selama bertahun-tahun, ia terlihat setia kepada keluarga Naratama. Namun, informasi dari Dharmaka membuka kemungkinan bahwa Reksatama hanya menunggu kesempatan untuk mengambil alih perusahaan. Arvendra mulai menyelidiki transaksi saham dan menemukan bahwa perusahaan pesaing yang menerima data kampanye ternyata memiliki hubungan dengan Reksatama. Semakin banyak bukti ditemukan, semakin besar pula bahaya yang dihadapi. Arvendra meminta Kirana tidak ikut campur demi keselamatannya. Namun, Kirana menolak. "Ayah saya kehilangan hidupnya karena kasus ini. Saya berhak mengetahui kebenarannya. Saya tidak ingin sesuatu terjadi kepada Anda karena merasa berutang kepada keluarga saya." Arvendra menatapnya dalam-dalam. "Bukan, karena saya tidak sanggup kehilangan Anda." Kirana terdiam. Itulah pertama kalinya Arvendra menyatakan perasaannya, meskipun tidak secara langsung. Namun, sebelum Kirana menjawab, telepon Arvendra berdering membawa kabar buruk. Dewan direksi mengadakan rapat darurat. Reksatama menuduh Arvendra gagal menjaga keamanan data perusahaan dan terlalu melibatkan perasaan pribadi dalam mengambil keputusan. Beberapa pemegang saham mendukung tuduhan tersebut. Arvendra untuk sementara dicopot dari kewenangannya sebagai CEO sampai audit selesai. Larasati meminta putranya menerima keputusan itu demi menjaga nama keluarga. Namun, Arvendra tahu bahwa semua ini merupakan bagian dari rencana Reksatama. Setelah rapat, Selvara menemui Arvendra. "Semua ini masih bisa dihentikan," katanya. "Bagaimana caranya?" "Menikahlah denganku. Ayahku akan mengembalikan dukungannya. Kamu tetap menjadi CEO, dan Kirana tidak akan dituntut." Arvendra menatap Selvara dengan tidak percaya. "Jadi kamu mengakui bahwa ayahmu berada di balik semua ini?"
Selvara terlihat gugup. Aku hanya menawarkan jalan keluar. Itu bukan jalan keluar. Itu ancaman. Selvara pergi dengan marah, tanpa menyadari bahwa percakapan tersebut telah direkam oleh Arvendra. Kirana mengetahui pencopotan Arvendra dari jabatan CEO melalui berita perusahaan. Ia merasa semua masalah terjadi sejak dirinya masuk ke kehidupan Arvendra. Ketika Arvendra datang ke rumahnya, Kirana telah menyiapkan surat pengunduran diri. "Saya akan pergi dari perusahaan," katanya. "Pengunduran diri Anda tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi setidaknya mereka tidak bisa lagi menggunakan saya untuk menyerang Anda." Arvendra merobek surat tersebut. "Saya tidak sedang berjuang hanya untuk jabatan. Saya berjuang karena Anda tidak bersalah." Kirana menahan tangis. "Dunia kita terlalu berbeda. Setiap kali Anda mendekati saya, hidup Anda menjadi semakin rumit. Lalu menurut Anda hidup saya akan lebih baik tanpa Anda?" Kirana tidak mampu menjawab. Ia sebenarnya ingin percaya bahwa perasaan mereka dapat mengatasi perbedaan. Namun, ia takut Arvendra kehilangan seluruh warisan keluarganya karena dirinya. Akhirnya, Kirana meminta Arvendra pergi. Pintu tertutup di antara mereka, sementara keduanya sama-sama menangis dalam diam. Setelah Arvendra pergi, ibu Kirana memberikan sebuah kotak tua peninggalan Mahendra. "Ibu menyimpannya karena ayahmu berpesan agar kotak ini dibuka ketika masa lalu kembali mengejar keluarga kita. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen dan sebuah perangkat penyimpanan lama." Kirana segera menghubungi Arvendra. Mereka membuka berkas tersebut bersama Dharmaka. Isinya adalah salinan transaksi ilegal Reksatama, termasuk bukti bahwa kecelakaan Mahendra terjadi setelah ia menerima ancaman. Namun, bukti itu belum cukup untuk menjelaskan kebocoran data terbaru. Kemudian, Naufal menemukan sebuah berkas terenkripsi. Setelah berusaha membukanya, mereka mendapatkan daftar kode akses rahasia. Salah satu kode itu sama persis dengan kode yang digunakan untuk masuk ke komputer Selvara. Kini mereka memiliki hubungan yang jelas antara kasus lama dan kebocoran data baru. Meski demikian, Arvendra meminta semua orang berhati-hati. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk membawa bukti tersebut ke hadapan Dewan Direksi. Saat mereka menyiapkan bukti, Bramasta tiba-tiba menghubungi Kirana. Ia mengaku mengetahui informasi penting dan meminta bertemu di sebuah kafe. Kirana datang bersama Arvendra. Bramasta terlihat gelisah. Ia mengakui bahwa Selvara memintanya menyalin kartu akses Kirana. Sebagai imbalan, Bramasta dijanjikan jabatan direktur. "Saya tidak tahu mereka akan menjadikan Kirana tersangka," katanya. Kirana menatapnya kecewa. "Anda tetap melakukannya." Bramasta menunduk. "Saya menyesal." Ia memberikan rekaman pesan dan bukti transfer dari Selvara. Namun, sebelum mereka meninggalkan tempat itu, Bramasta menerima pesan ancaman terhadap keluarganya. Ketakutan menguasainya. Ia merebut kembali perangkat penyimpanan lalu berusaha melarikan diri. Arvendra mengejarnya, tetapi Bramasta berhasil masuk ke kendaraan Reksatama. Kini seluruh bukti pengakuan berada di tangan lawan mereka. Kirana merasa harapan mereka kembali hilang. Namun, Arvendra berkata, "Selama kita masih memiliki kebenaran, permainan belum selesai." Malam itu, Arvendra dan Kirana kembali ke halte tempat mereka pertama kali turun bersama. Mereka duduk di bangku panjang, memandang bus yang berlalu lalang. "Aneh," kata Kirana. "Semua ini bermula hanya karena kursi kosong." Arvendra tersenyum. "Saya masih yakin saya lebih dulu sampai." Kirana tertawa kecil di tengah kesedihannya. Kemudian, Arvendra menjadi serius. "Saat jabatan saya diambil, saya tidak terlalu takut. Tapi ketika Anda menyuruh saya pergi, saya merasa kehilangan segalanya." Kirana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya juga takut. Bukan karena tidak mencintai Anda, tetapi karena saya terlalu mencintai Anda." Arvendra menggenggam tangannya. "Kalau begitu, jangan lagi memutuskan apa yang terbaik untuk saya seorang diri." Kirana mengangguk. Di halte sederhana itu,
Tanpa makan malam mewah atau bunga mahal, mereka mengakui perasaan masing-masing. Namun, kebahagiaan tersebut belum lengkap. Mereka masih harus membersihkan nama Kirana dan menyelamatkan perusahaan. Arvendra mengetahui bahwa Reksatama akan mengadakan rapat pemegang saham untuk mengangkat dirinya sebagai CEO baru. Mereka menyusun rencana. Dharmaka akan membawa dokumen lama. Naufal bertugas memulihkan salinan digital dari perangkat ayahnya. Sementara itu, Mayasha mencari catatan akses kantor yang belum sempat dihapus. Kirana juga menghubungi Bramasta secara diam-diam. Ia tidak mengancam atau memarahinya. "Saya tahu Anda ketakutan," kata Kirana. "Tapi semakin lama Anda diam, semakin besar kekuasaan orang yang mengancam keluarga Anda." Bramasta terdiam cukup lama. "Apa yang harus saya lakukan?" "Katakan yang sebenarnya. Bukan untuk saya, tetapi agar keluarga Anda tidak terus hidup dalam ketakutan." Keesokan paginya, Bramasta mengirimkan pesan singkat. "Saya akan datang ke rapat. Saya membawa bukti asli." Kirana menunjukkan pesan itu kepada Arvendra. Mereka tahu Bramasta mungkin masih berubah pikiran. Namun, itu adalah harapan terbaik yang mereka miliki. Ruang rapat utama dipenuhi pemegang saham dan jajaran direksi. Reksatama berdiri dengan penuh percaya diri. Ia menyampaikan bahwa perusahaan membutuhkan pemimpin baru yang lebih berpengalaman. Sebelum pemungutan suara dimulai, pintu ruangan terbuka. Arvendra masuk bersama Kirana dan Dharmaka. "Saya meminta waktu untuk menyampaikan bukti mengenai kebocoran data," kata Arvendra. Reksatama tertawa meremehkan. "Anda sudah tidak memiliki kewenangan. Tapi saya masih pemegang saham dan putra pendiri perusahaan." Dharmaka menyerahkan dokumen lama kepada Dewan. Kirana menjelaskan hubungan kode akses dengan komputer Selfara. Namun, Reksatama segera membantah. Dokumen-dokumen itu dapat dipalsukan. Karyawan yang dituduh mencuri data sedang berusaha menyelamatkan dirinya. Beberapa anggota dewan mulai ragu. Arvendra memutar rekaman percakapannya dengan Selfara. Sayangnya, rekaman itu hanya membuktikan adanya tekanan, bukan tindakan pencurian. Mereka masih membutuhkan kesaksian Bramasta. Tetapi kursi Bramasta tetap kosong. Reksatama tersenyum puas dan meminta pemungutan suara dilanjutkan. Pada saat itulah, pintu ruang rapat kembali terbuka. Bramasta muncul dengan wajah pucat. Di tangannya terdapat sebuah laptop dan perangkat penyimpanan. "Saya yang menggandakan akses Kirana," katanya. Ruangan langsung gaduh. Bramasta mengakui bahwa Selfara memintanya melakukan hal tersebut. Ia juga menyerahkan rekaman pertemuan dan bukti pembayaran. Selfara mencoba membantah, tetapi data dari laptop menunjukkan komunikasi langsung antara dirinya, Bramasta, dan perusahaan pesaing. Reksatama berdiri dengan marah. "Kamu tidak tahu akibat dari kesaksian ini." Bramasta menatapnya meski tubuhnya gemetar. "Saya tahu. Tapi saya lebih takut jika anak saya tumbuh dengan mengetahui ayahnya menghancurkan hidup orang tidak bersalah." Pihak keamanan perusahaan segera mengamankan seluruh bukti. Dewan memutuskan menunda pengangkatan Reksatama dan menyerahkan perkara tersebut kepada auditor serta pihak berwenang. Nama Kirana akhirnya mulai dibersihkan. Audit internal menemukan lebih banyak pelanggaran. Reksatama terbukti menggunakan perusahaan cangkang untuk membeli saham secara tersembunyi dan membocorkan data kepada pesaing. Selfara mengaku melakukan pencurian data karena ingin membantu ayahnya menguasai perusahaan sekaligus menjauhkan Kirana dari Arvendra. Ia tidak menyangka rencananya akan berkembang sejauh itu. Larasati merasa terpukul karena selama ini mempercayai keluarga Reksatama. Ia juga menyadari bahwa dirinya hampir mengorbankan orang tidak bersalah demi menjaga citra perusahaan. Di hadapan seluruh direksi, Larasati meminta maaf kepada Kirana. "Saya menilai kamu berdasarkan latar belakangmu, bukan keberanianmu." Kirana menjawab dengan tenang, "Saya tidak meminta diterima karena keluarga saya. Saya hanya ingin dinilai dari pekerjaan dan tindakan saya." Larasati mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia memahami alasan putranya mencintai Kirana. Kirana tidak mengejar kekuasaan.
Justru keberaniannya membuat Arvendra menjadi pemimpin yang lebih manusiawi. Setelah namanya dinyatakan bersih, Kirana diminta kembali bekerja. Namun, ia tidak langsung menerima tawaran tersebut. Saya ingin memastikan saya kembali karena kemampuan saya, bukan karena hubungan kita, katanya kepada Arvendra. Arvendra menyerahkan hasil penilaian tim independen. Berdasarkan evaluasi tersebut, konsep kampanye Kirana dinilai sebagai strategi terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan konsumen. Keputusan ini bukan milik saya, kata Arvendra. Anda mendapatkannya sendiri. Kirana akhirnya kembali sebagai pemimpin proyek. Namun, ia meminta satu syarat. Selama jam kerja, jangan memperlakukan saya berbeda dari karyawan lain. Arvendra mengangguk. Baik, Bu pemimpin proyek. Dan jangan mengganggu presentasi saya dengan pertanyaan berlebihan. Untuk syarat itu, saya tidak bisa berjanji. Mereka tertawa bersama. Meski hubungan mereka telah diketahui, keduanya tetap menjaga profesionalitas. Perlahan, pandangan negatif para karyawan berubah menjadi rasa hormat. Hari peluncuran produk akhirnya tiba. Setelah menghadapi kebocoran data dan pergantian strategi, seluruh tim bekerja keras mengejar waktu. Kirana berdiri di belakang panggung sambil memeriksa presentasi terakhir. Tangannya kembali gemetar seperti pada rapat pertamanya. Arvendra menghampirinya. Takut. Sedikit. Arvendra tersenyum. Ingat, Anda pernah berani melawan CEO di dalam bus. Menghadapi ratusan tamu seharusnya lebih mudah. Kirana tertawa. Peluncuran berlangsung sukses. Kampanye yang menampilkan kisah kehidupan masyarakat biasa mendapat respons positif. Penjualan awal bahkan melampaui target perusahaan. Ketika seluruh tim merayakan keberhasilan, Arvendra tidak mengambil seluruh pujian. Ia berdiri di depan para karyawan dan mengatakan bahwa keberhasilan itu merupakan hasil keberanian tim, terutama Kirana yang tetap mempertahankan gagasannya dalam keadaan sulit. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Kirana menatap Arvendra dengan bangga. Kini ia tidak hanya melihat seorang CEO muda, tetapi pemimpin yang telah belajar menghargai orang lain. Beberapa minggu kemudian, Larasati mengundang Kirana makan malam di rumah keluarga Naratama. Kirana merasa gugup. Rumah itu sangat besar dan dipenuhi benda-benda mewah yang belum pernah ia lihat dari dekat. Namun, Larasati menyambutnya tanpa sikap merendahkan. Saya ingin mengenal perempuan yang membuat putra saya bersedia kehilangan jabatan, katanya. Kirana tersenyum sopan. Saya tidak pernah memintanya melakukan itu. Saya tahu. Itulah yang membuat saya malu karena pernah salah menilaimu. Larasati kemudian memberikan sebuah surat lama dari Pradipta kepada Mahendra. Surat itu berisi ucapan terima kasih karena Mahendra telah melindungi perusahaan dengan mempertaruhkan dirinya. Kirana membaca surat tersebut sambil menangis. Seandainya ayahmu masih hidup, kata Larasati, saya yakin dia akan bangga. Arvendra menggenggam tangan Kirana di bawah meja. Malam itu, dua keluarga yang pernah terhubung oleh pengorbanan akhirnya dipertemukan kembali oleh cinta anak-anak mereka. Beberapa bulan berlalu. Pada suatu pagi, Arvendra mengajak Kirana naik bus yang sama seperti saat pertama mereka bertemu. Bus itu tidak terlalu penuh. Ketika seorang penumpang turun, satu kursi kosong terlihat di dekat jendela. Arvendra dan Kirana kembali melangkah menuju kursi tersebut secara bersamaan. Saya duluan, kata Kirana. Kali ini jelas saya yang lebih dulu sampai. Mereka tertawa mengenang pertengkaran lama. Namun, Arvendra tidak duduk. Ia justru berlutut di lorong bus sambil mengeluarkan sebuah cincin sederhana. Para penumpang mulai memperhatikan. Kirana Adhisti, dahulu kita memperebutkan satu kursi. Sekarang, saya ingin menawarkan tempat di sisi saya untuk selamanya. Kirana menutup mulutnya, menahan tangis. Apakah kamu bersedia menjalani perjalanan hidup bersamaku, meskipun jalannya kadang penuh sesak dan tidak selalu nyaman? Dengan mata berkaca-kaca, Kirana mengangguk. Iya. Tepuk tangan memenuhi bus pagi itu. Arvendra dan Kirana memilih mengadakan pernikahan sederhana. Mereka tidak ingin pesta berlebihan.
Bagi keduanya, kehadiran keluarga dan orang-orang yang menemani perjuangan mereka jauh lebih berarti. Mayasya menjadi pendamping Kirana. Darmaka hadir membawa foto lama Pradipta dan Mahendra. Bramasta juga datang. Setelah menerima konsekuensi atas tindakannya, ia memilih memulai kembali hidupnya dengan jujur. Saat Kirana berjalan menuju pelaminan, ibunya menangis bahagia. Naufal berdiri di samping Arvendra dengan senyum lebar. Setelah akad selesai, Arvendra berbisik, "Akhirnya saya memenangkan kursi itu." Kirana menggeleng sambil tersenyum. "Tidak. Kita hanya belajar bahwa ada tempat yang lebih baik ketika kita berhenti berebut." Arvendra menatap istrinya dengan penuh cinta. Hari itu, mereka tidak sekadar menyatukan dua kehidupan berbeda. Mereka juga menyembuhkan luka dua keluarga yang tersimpan selama bertahun-tahun. Setahun setelah menikah, Arvendra dan Kirana membentuk program transportasi gratis bagi karyawan yang tinggal jauh dari kantor. Kirana juga mendirikan yayasan atas nama ayahnya untuk membantu pendidikan anak-anak dari keluarga pekerja. Meski kehidupan mereka berubah, Kirana masih sesekali mengajak Arvendra naik bus umum. Bukan karena mereka tidak memiliki kendaraan, tetapi karena mereka tidak ingin melupakan tempat sederhana yang mempertemukan keduanya. Pada suatu sore, mereka duduk berdampingan di dekat jendela. Arvendra bertanya, "Seandainya waktu bisa diulang, apakah kamu tetap akan memperebutkan kursi itu?" Kirana tersenyum. "Tentu. Kalau aku langsung mengalah, mungkin kamu tidak akan pernah mengingatku." Arvendra tertawa, kemudian menggenggam tangannya. Bus terus melaju menembus cahaya senja. Pada akhirnya, cinta mereka tidak tumbuh karena kemewahan atau kedudukan. Cinta itu tumbuh dari perdebatan kecil, keberanian untuk saling memahami, dan kepercayaan yang terus dipertahankan ketika dunia berusaha memisahkan mereka. Sahabat, terkadang pertemuan terpenting dalam hidup datang melalui kejadian yang terlihat sangat sederhana. Mungkin dari sebuah antrean, perjalanan singkat, pertengkaran kecil, atau bahkan kursi kosong di dalam bus. Kirana dan Arvendra mengajarkan bahwa perbedaan status tidak akan menjadi penghalang ketika dua hati dipertemukan oleh kejujuran. Namun, cinta yang tulus bukan hanya tentang tertawa bersama saat keadaan bahagia. Cinta juga berarti tetap percaya ketika fitnah datang, tetap menggenggam ketika keadaan sulit, dan tetap memilih satu sama lain ketika seluruh dunia meminta kita menyerah. Semoga siapapun yang sedang berjuang untuk keluarga diberikan kekuatan. Semoga yang sedang difitnah segera memperoleh keadilan. Dan semoga hati yang sedang menanti dipertemukan dengan seseorang yang tidak hanya datang membawa cinta, tetapi juga kesetiaan, ketenangan, dan keberanian untuk berjuang bersama. Apabila kisah ini menyentuh hati Anda, silakan berikan dukungan dengan like dan share video ini dan tuliskan pesan baik di kolom komentar. Jangan lupa mengikuti channel Mutiara Hikmah agar tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya. Semoga rezeki Anda dilancarkan, keluarga Anda selalu dilindungi, dan setiap perjalanan hidup Anda berakhir di tempat terbaik yang telah Tuhan siapkan. Sampai bertemu dalam kisah selanjutnya.